Gua ingat malam itu, gua lagi mau tidur. Lampu kamar udah gua matiin. Di luar turun hujan gede. Tiba-tiba gua dengar suara pintu kamar dibuka. Karena gua penasaran, gua turun dari tempat tidur. Gua jalan sampai pintu kamar. Pas gua intip, ada nyokap gua. Wajahnya kayak orang bingung. Gua udah mau buka pintu kamar, tapi tiba-tiba awalnya gua pikir selesai. Toh dia berdiri di kamar adik gua, namanya Lindu. Pas gua mau balik ke tempat tidur, tiba-tiba gua dengar suara Lindu teriak kenceng. Nyokap mau bunuh diri, anak sendiri. Gua lari, diikuti orang serumah. Lo tahu apa yang terjadi di sana? Wanita itu menatap semua orang yang melihatnya. Bercerita, nyokap cekik anaknya. Iya, anaknya yang masih umur 7 tahun. Wanita itu tertawa sembari bercerita, membuat semua orang mendengarnya merasa tidak nyaman. Nyokap gua sakit banget. Padahal dulu dia nggak begitu. Sebelum kedatangannya, yang kata nenek gua, rumah gua kedatangan Dayoh rencang. Wanita itu menunggu. Ia melihat ekspresi semua orang. Namun, tampaknya dia tidak ada yang mengerti maksud ucapannya. Ia masih menunggu. Seorang laki-laki brewok lantas bertanya pada wanita yang masih tenang duduk. Senyumnya ganjil. Dayoh rencang itu apa? Bahasa Jawa. Wanita itu tersenyum. Gua dari Jawa, tapi gua nggak bisa bahasa Jawa. Tapi kata temen Jawa gua, itu istilah kuno, bukan bahasanya. Namun wanita itu seperti tidak mau melanjutkan ucapannya. Namun ekspresi penasaran semua orang yang menunggu cerita itu dilanjutnya masih bertanya-tanya. Dayoh rencang memiliki makna simbolis yang sudah lama tidak pernah disebut lagi. Makna filosofis dari datangnya hantu anak-anak. Hantu anak-anak maksudnya? Tanya salah satu pendengar. Nyokap gua mendapat pesan dari hantu anak-anak itu. Dia bilang, Lindu itu anak setan. Mereka datang buat jemput Lindu. Sekarang bayangin ekspresi nyokap lu, ngatain setan sambil nyekik darah dagingnya sendiri. Tapi satu yang gua inget, nenek gua mengatakan sesuatu yang benar-benar ganggu pikiran gua sampai saat ini. Apaan? Tanya lelaki brewok itu lagi. Padusan putih. Karena selepas kejadian itu, nyokap gua dipasung sampai akhirnya mati karena gigit lidahnya sendiri. Di akhir hidupnya, dia menulis sebuah nama, Cotro Benggolo dan Anggodo Kudun Rimo Rokot Nyowo. Cak, bisik seseorang lelaki. Ngedongeng terus. Ibu mati ini anak lah. Ibu mati bunuh diri lah. Pancen seneng garai wong keweden. Mira, dongeng terus. Ibu bunuh anaknya lah. Ibu bunuh diri lah. Memang paling suka bikin orang takut ya kamu. Mira. Nama itu memang sudah hampir terkenal di kalangan anak-anak yang bekerja di kantor ini. Salah satu dari pencerita paling ngawur namun memberi sensasi horor lain yang membuat semua temannya tidak bosan mendengar ceritanya. Mira menatap Riko lelaki di depannya. Ia tersenyum. Gak semua ceritaku karangan. Ada beberapa yang asli. Dan kalau aku ngasih tahu kamu mana yang asli, kamu bakal lupa caranya kencing di kamar mandi. Riko tidak peduli. Nama terakhir itu apa? Ronggot Nyowo. Aku layak pernah dengar. Tapi apa ya? Itu ngarang juga. Mira, diam. Gua minta file kasus orang bunuh diri itu. Kirim ke email ya. Teriak seorang perempuan dari seberang meja. Riko langsung menanggapi.
Nggak usah ikutan ngomong. Gua loh, kamu orang Jawa. Pakai aku aja. Dulu pertama kesini malah pakai saya kamu. Ya, jawab Mira. Riko yang entah karena memang senggang, tiba-tiba melihat sebuah jurnal di atas meja Mira. Mira yang kembali menatap layar monitornya, membuat Riko secara sembunyi-sembunyi mengambilnya. Di sana, Riko membuka jurnal itu. Di dalamnya banyak sekali sobekan dari koran-koran tua. Untuk apa Mira menyimpan potongan koran tua itu? Riko membuka lembar per lembar. Semua tidak ada yang dimengerti oleh Riko. Sampai Riko berhenti di salah satu halaman dengan headline, "Satu keluarga kaya tewas saat persatu akibat santet kuno." Riko menatap Mira yang belum menyadari. Ya, Mira belum menyadari. Di samping potongan koran ada kertas kosong. Tertulis di sana sebuah tulisan yang dicoret-coret dengan pena. Riko menatap tulisan itu yang terbaca, "Janur Ireng." Sebelum Mira sadar dan menatap sengit Riko dan merebut jurnal itu. "Asu, weh, minggat!" usir Mira. Riko pergi. Jam makan siang. Seseorang memanggil Mira. Ia mendekat lalu duduk di hadapannya. Ada Riko dan Stella, salah satu atasannya. Riko cerita, "Kamu masih menyelidiki kasus itu? Kasus lama yang bahkan sampai jadi semacam cerita legenda gitu. Apa itu?" Stella menatap Riko. "Janur Ireng." "Yes, Janur Ireng," kata Stella. Gak ada gitu sesuatu yang bikin kamu tertarik." "Ya, maksudku bukannya ngelarang, tapi kasus itu sampai sekarang gak ada yang tahu. Bahkan apa yang terjadi saja gak ada buktinya. Lagian dapat nama Janur Ireng dari mana?" tanya Stella. "Lindu," jawab Mira. Stella tampak berpikir. Ia menatap Riko dan Mira bergantian sebelum ada 3 orang yang pernah terlibat dalam koran di jurnalmu. Stella mengamati sekeliling. 1 orang mati, satunya gila, dan satunya Stella menyesap rokok. Jadi kayak melintir. Itu kasus paling aneh, Mir. Mira membuat pintu rumah. Ia berjalan menelusuri ruang tamu dari salah satu pintu kamar. Menelusuri ruang tamu dari salah satu pintu kamar. Mira membukanya. Di dalam sana, ia melihat ibunya tengah sholat. Mira kembali menutup pintu. Namun, tiba-tiba ia melihat Lindu berdiri di depannya. Ibu nggak boleh sholat." "Mira, diam!" Mira melihat tangan Lindu. Jemarinya berdarah-darah. "Sudah pulang, Nak," sahut ibunya membuka pintu kamar. "Anak itu sudah keluar. Tadi ibu kunci di gudang bawah." "Anak sekecil ini kenapa diperlakukan seperti itu, Bu?" kata Mira. "Karena anak ini adalah Benggolo," sahut ibu. Benggolo. Sudah ratusan kali Mira mendengar nama Benggolo. Entah dari almarhumah neneknya sampai ibunya. Seakan nama itu adalah hal terburuk. Namun, setiap ditanya apa itu Benggolo, tak ada satupun yang menjawabnya. Mira menggandeng Lindu masuk ke kamarnya. Sejak awal, hidup Mira hanya melihat ibu dan anak, seolah-olah ingin saling bunuh-membunuh. Rumah ini terasa sepi, seperti neraka. Mira membantu adiknya membersihkan luka di tangannya. "Kamu nyakarin pintu lagi?" tanya Mira. "Iyo, Mbak." Lindu tersenyum. "Mbak, ibu ojo oleh sembayang maneh. Engko dayohe teko maneh." "Kak, ibu jangan dibolehin sholat lagi. Nanti tamunya datang lagi." "Dayoh sopo seh, Ndu? Sembahyang kan kewajiban. Tamu siapa yang datang? Sholat itu kewajiban." Lindu lantas berbisik lirih. "Umure ibu wis gak dowo, Mbak. Aku mau ndelok ono dayoh teko. Umur ibu gak panjang. Tadi aku lihat tamunya sudah datang.
Mira menatap adiknya ngeri. Lindu menarik tangan Mira, membawanya ke jendela kamar, menyibak tirai itu. Lantas Mira bisa melihat halaman rumahnya. Namun melihat halaman rumahnya iku mbak ono sitok sing longgo nanging sorwet pecit. Itu kah ada satu yang lagi duduk di bawah pohon mangga. Mira bingung. Lindu melambai, membuat Mira akhirnya menutup tirai. Ia memeluk adiknya. Hening, sunyi. Sebelum Mira, teriakan ibunya membuat Mira tercekat dan pergi menuju kamar ibunya. Di sana, ibunya mencakar kelopak matanya, menariknya seakan-akan ia ingin merobek wajahnya. Mira menjerit. Butuh waktu bagi Mira untuk sadar sebelum ia mengekal tangan ibunya, sebelum ia keluar dari kelopak matanya. Ono opo bu? Ada apa bu? Ibu Mira menunjuk jendela. Mira perlahan-lahan mengintip jendela ibunya saat dengan mata kepala sendiri. Mira melihat seorang anak perempuan, tidak lebih dari ratusan anak perempuan dengan pakaian lusuh. Mereka bertelanjang kaki, berdiri memenuhi halaman rumah Mira. Mereka serempak mengatakannya, "Balik no, penggoloku, kembalikan penggoloku." Mira kembali menutup tirai. Saat itu ia melihat ibunya kembali. "Ono opo asline bu? Ada apa sebenarnya bu?" Ibu Mira tampak diam. Namun Mira terus mencoba membuat ibunya bicara sampai Lindu masuk ke kamar dan melihat Mira dan ibunya. "Anak itu milik seseorang." "Anak orang gimana bu? Aku lihat ibu yang melahirkannya." Ibu Mira menatapnya. "Dia bukan saudaramu, Codro. Ingat nama itu, Nduk. Nama yang pernah disebut nenekmu. Lindu, anaknya. Kenapa dengan Codro? Dan siapa dia?" Lindu tiba-tiba mengatakannya. "Ronggot nyowo, mbak. Ronggot nyowo. Iyo, ronggot nyowo," kata Ibu Mira. Dia butuh Lindu untuk melindunginya dari ronggot nyowo. "Aku nggak ngerti, bu. Lindu bukan saudaraku. Bagaimana? Jelas-jelas ibu yang melahirkannya." Codro meniduri setiap janda saat bapakmu mati. Ibu Mira mulai menangis. Lindu mendekati Mira dan ibu. "Nenek aku metu, dayoe bakal ngalih. Kalau aku keluar, tamu yang datang akan pergi." Mira menatap adiknya, mencekram tangannya. "Jangan, ibu belum menjelaskan semuanya. Apa itu rogot nyowo dan apa hubungannya? Apa hubungannya rogot nyowo? Iku sampai wong pitu nang persekutuan keluarga. Ben keluarga duwe ingon lan kutukane dewe-dewe. Saiki ono balak sing garai getih pituh kepecah. Kabeh keluarga podo masang awak kanggo ngindari sumpah rogote dewe-dewe. Rogot nyowo adalah sebuah sumpah dari 7 orang bersekutu, keluarga besar yang semuanya punya peliharaan dan kutukannya sendiri-sendiri. Sekarang bencana yang membuat 7 darah terpecah membuat semua orang keluarga pasang badan untuk menghindari sumpah mereka sendiri-sendiri. Mendengar penjelasan itu dari ibunya, Mira lantas memeluk Lindu. Tetap saja dia anakmu. Gak seharusnya dia ini anakmu. Gak seharusnya dia diserahkan." Saat Mira mengatakan itu, ia ingat anak-anak perempuan di luar rumahnya. Jangan-jangan Lindu menatap Mira. Ia mengangguk. "Mereka milik Condro, mbak." Mira memeluk ibunya dan adiknya, menjaga mereka dari teriakan yang terus-menerus memanggil "Penggolo," sampai tiba-tiba suara mereka hilang, lenyap. Semuanya menjadi hening, sunyi.
sebelum Lindu menggigit lengan Mira hingga robek dan mencengkram kepala ibunya yang masih mengenakan mukena, membenturkannya ke meja sembari berteriak keras-keras, "Wedokan goblok, perempuan bodoh!" Mira meringis melihat adiknya terus-menerus menghantamkan kepala ibunya. Suara Lindu terdengar berat, layaknya suara seorang lelaki tua. Ia terus-menerus menghantamkan kepala ibunya sebelum Mira menarik ke arah bajunya, menghantamkannya ke lantai dan mencekik ke leher Lindu. Ia melihat adiknya meronta-ronta, namun Mira terus mencekiknya. Butuh waktu sebelum Mira benar-benar sadar atas apa yang ia perbuat. Ia melepas Lindu, berlari keluar rumah dan berteriak keras sampai tetangganya berkumpul dan menyaksikan semua itu. Mira beruntung malam itu tidak ada yang meninggal, meski ibunya tidak sadarkan diri. Yang meninggal itu tidak ada. "Aku nggak percaya sih sama cerita begitu," kata Riko. Ia datang setelah Mira menelponnya. "Condro, itu nama samaran atau bagaimana? Banyak orang yang punya nama itu," sahut Riko mengingatkannya. Mira hanya diam. Ia masih terbayang adiknya sampai Riko mengatakannya. "Adikmu saja dulu aneh kan? Bagaimana kalau adikmu itu diruqyah saja? Aku kenal orang yang bisa bantu. Itu kalau kamu mau, sekaligus menghindarkan adikmu dari ibumu." Mira menatap Riko sebelum mengangguk esok hari saat semuanya kembali normal. Lindu harus dibawa. Sebelum Mira pergi dan melihat kondisi rumahnya yang penuh dengan tetangga yang membantu, Riko kembali memanggilnya. "Mir, ronggot nyowo yang kemarin aku tanyakan, aku sudah ingat." Mira berhenti untuk mendengarkan. Ia melihat Riko. "Dulu aku punya kenalan yang pernah sebut ronggot nyowo." Riko menatap Mira. "Namanya Dela Atmojo. Tapi sudah lama aku gak pernah melihatnya lagi. Nanti kalau ketemu dia, aku akan tanyakan maksud kalimat itu." Mira diam. Ia mengulangi nama itu, Dela Atmojo. Darah di lengan Mira masih mengalir. Ia menutupnya dengan potongan kain yang ia temukan. Rumah masih ramai dengan tetangga yang berkumpul. Mira menatap ke sekeliling, menemukan Lindu yang diikat seperti pencuri di pasar-pasar. "Bu," kata Mira menatap ibunya. "Lindu, biar aku bawa." Mira melepas ikatan Lindu, menggendongnya paksa. Semua tetangga menatap kekhawatiran anak itu. "Gak apa-apa," kata Mira menenangkan semua tetangganya. Tatapan mereka khawatir. Ibu hanya mengawasinya. Ia tahu apa yang akan dilakukan anaknya. "Nduk," katanya saat Mira mulai pergi, "Oen bakal nyesel nggawa iblis iku. Kau akan menyesal kalau membawa iblis ini." Semua tetangga menatap Mira dan Lindu. "Lalu gimana? Mau dibunuh saja? Ambilkan parang di dapur, biar aku gorok di sini darah dagingmu," ancam Mira. Tak ada yang berani berkomentar sebelum Riko masuk. "Sudah Mir, gak enak didelok wong akeh. Sudah Mir, gak enak dilihat orang banyak." Bujuk Riko meraih Lindu dari tangan Mira. "Bu, biar tak bawa Lindu. Mungkin ada cara biar dia tidak seperti ini," bujuk Riko yang hanya ditanggapi sinis oleh ibu. "Terserah," sahut ibu tak peduli. Riko sudah pergi. Ketika Mira berbalik berniat pergi, ibu merengkuh anaknya, memeluknya sembari berbisik lirih. "Iki bapak mundur, sing salah sakjane. Ibu melakukan ini biar kamu hidup. Ini semua salah ayahmu. Aku melakukan ini biar kamu bisa hidup." Mira terlihat bingung.
Maksudnya apa, Bu? Tanya Mira. Ibu ndak bisa ngomong. Ibu sudah janji sama mbahmu. Katanya kelahiranmu itu pertanda akan terjadinya Ronggot Nyowo. Ibu takut, Mira. Takut kalau apa yang dibilang mbahmu kejadian. Ronggot Nyowo. Mira masih bingung. Ia tak mengerti apa itu Ronggot Nyowo. Ronggot Nyowo itu apa, Bu? Ndak bisa. Ibu ndak mau cerita. Ibu sudah janji. Kamu istimewa, Mir. Ronggot Nyowo ditentukan oleh tanganmu sendiri. Ibu tidak boleh mengobrak-abrik takdir. Kamu sudah diikat oleh apa, Bu? Paksa Mira. Namun ibu memilih diam. Terserah, Bu. Mira sudah besar, tahu apa yang terbaik untuk Mira sendiri. Mira pergi. Malam itu ada malam terakhir Mira melihat ibunya. Setidaknya itu mungkin menjadi yang terakhir kali. Karena setelah itu semua dimulai dari titik ini. Padusan Pituh sudah menunggu Mira. Malam itu dingin. Mira duduk di depan di samping Riko yang tengah menyetir. Ia menatap perempuan itu, tampak muram. Lindu tengah tidur. Malam ini begitu berat bagi mereka. Hening sebelum Mira bercerita. Ibu bilang lagi, dia nyebut Ronggot Nyowo lagi. Aneh kan? Riko hanya diam. Kadang orang tua memang begitu, Mir. Mungkin karena ibumu dulu kejawen, seperti ceritamu. Mbahmu juga gitu kan? Dan bapakmu. Riko melirik. Mira menunggu reaksinya. Mira selalu sensitif mendengar bapak. Aku gak pernah lihat bapak. Udah lama mati. Bapak udah lama mati. Sejak aku masih kecil. Gak satupun aku ingat tentang bapak. Seharusnya untuk anak seusiaku pasti ada ingatan tentang bapak. Walaupun samar. Tapi semakin keras aku coba ingat tentang bapak. Bapak semakin aku gak tahu. Mira tersenyum sinis, menertawai hidupnya. Mungkin keluargaku dikutuk kali ya. Mungkin. Mobil Riko terus melaju. Malam semakin larut. Mira tak tahu kemana Riko akan membawanya. Yang ia ingat, Riko akan mengantarnya menemui seseorang. Seseorang yang bisa merawat Lindu. Setidaknya melihat apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu. Anak yang selalu disebut iblis oleh ibunya. Tak terasa 8 jam mereka sudah berkendara. Setelah berhenti di beberapa titik, Riko masuk ke dalam sebuah desa yang masih terlihat kuno dengan beberapa wanita yang masih mengenakan jarik. Riko berhenti di salah satu rumah berbentuk joglo dan banyak pohon pisang.